akhirnya di radio ada yang setel lagu Bintang Kehidupan, ya kan. Nah itu yang pertama kali first time aku collab dengan lagu Lawas ya. Akhirnya Bintang Kehidupan, dan itu yang membawa aku sampai sekarang suka dengan lagu-lagu Lawas. Wow. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ketemu sama Tommy Hernawan di Indo Banget. Sore hari ini Tommy gak sendirian, karena Indo Banget ketemu sama penyanyi muda bertalenta. Asik. Apa kabar buat Yohan? Hai. Jadi kalau Yohan ini di Instagram namanya Yohan Coco Hamida. Ya. Jadi namanya dari mana? Dari Korea ya? Banyak orang juga Hamida. nyangkanya begitu ya. Atau kamu keturunan Korea? Nah, ya itu banyak yang bilang kayak gitu ya, berhubungan dengan Korea. Jadi sebenarnya Coco Hamida itu asal-usulnya dari nama peliharaanku ya. Coco. Hamida itu dari Kamsa Hamida ya kan. Ya kan, terima kasih, ya udah kan dia udah lewat, ya udah terima kasih udah lewat. Terus dipikir-pikir nih, habis diskusi kok kayaknya Coco Hamida nyambung gitu, kayak lucu ya kan, gak jelas tapi nyambung gitu, lucu gitu, ya udah itu yang terbawa sampai sekarang. Dan gitu. ternyata juga di sosial media responnya bagus. Iya, ternyata ya banyak yang bertanya, dan ternyata ya betul bagus. Oke. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan Yohan ini suaranya, aduh buset, anak bocah tapi suaranya tinggi amat. Ini suara apa cita-cita ini, tinggi banget. Aduh. Tapi memang gini ya, Yohan membawa kabar baik buat Sobat RDI karena hari ini dia mau cerita seputar single paling barunya. Betul banget. Berjudul Matahariku. Betul. Featuring dengan Nika Ardila dan dirilis oleh Musika Studio. Dan kalau misalnya inget nama Nika Ardila pasti ya udah, ini adalah lady rock lah 90-an. Betul banget. Dengan suara yang tinggi, lagu-lagu melankolis. Nah, seorang Yohan bisa berkenalan dengan musik-musik klasik lah ya, 90-an, 2000-an. Itu dari mana? Karena kan kamu baru 12 kalau nggak salah. Iya betul banget ya. Jadi aku mengenal lagu-lagu yang jauh sebelum aku lahir ini adalah dari perjalanan ke luar kota lah, jalan-jalan biasa keluarga. Terus akhirnya di radio ada yang setel lagu Bintang Kehidupan, ya kan. Nah itu yang pertama kali first time aku collab dengan lagu Lawas ya. Akhirnya Bintang Kehidupan, dan itu yang membawa aku sampai sekarang suka dengan lagu-lagu Lawas. Wow, kabarnya kamu juga koleksi ya? Iya, betul banget. Aku juga koleksi kaset-kaset Lawas juga, iya. Kaset koleksi? Iya, kaset pita. Jadi kamu masih ada playernya? Iya, player sama persis kayak yang di situ. Tape deck ya? Iya, persis. Gue juga punya tape deck. Asik, tape deck yang gede gitu apa gimana? Segitu yang brandnya depannya P. Oh, oke. Bulet. Itu namanya Kompo. Kompo. Oh, iya. Jadi ada CD player kalau yang punya gue. Jadi gue kalau misalnya mau mutar koleksi CD atau kaset gue ya di situ. Gitu. Karena memang kalau ini ternyata ada anak, lu Gen Z apa Gen Alpha berarti ya? Apa? Gen Alpha ya. Ada anak Gen Alpha yang hobi membolak-balik yang namanya sleeve kaset. Iya. Itu memorable banget kalau buat saya. Jadi kita baca liriknya di situ. Iya betul banget. Baca produksinya di situ. Iya, produsernya, recording engineer-nya. Terus bahkan kalau misalnya di tape kaset atau sleeve kaset ya, itu ada thanks to. Iya, betul banget. Biasanya kadang ada kaset yang thanks to-nya lebih panjang daripada liriknya. Betul. Nah di thanks to itu tuh kayak ada nama-nama yang ternyata ada penyanyi namanya ini. Iya. Namanya ini. Nah itu ternyata ini loh bikin referensi musik jadi lebih oke dari situ. Gitu ya. Dan kamu ternyata juga menikmati mendengarkan musik dari kaset berarti. Iya, betul banget. Oke. Ya. Dari kalau dengerin musik itu aku dari berbagai semua ya, dari yang digital platform juga aku dengarkan, dari kaset analog juga aku dengarkan, seperti itu. Pas pertama kali nyanyi tadi ya Bintang Kehidupan. Iya, betul. Itu secara teknik kan wah tinggi nih gitu kan. Iya. Seorang Yohan itu pas lagi mulai nyanyi kan biasanya dari TK lah atau dari mana gitu. Iya. Itu langsung tinggi apa lagu anak-anak dulu Pak Cocomelon gitu. Jadi bertahap ya. Aku kan dulu pas masih kecil itu dengarnya lagu-lagu Betawi kayak almarhum Benyamin Sueb, Ida Rohyani gitu ya. PMR yang Neng Ayo Neng, nah ayo itu ya. Main. Nah itu ya. Nah itu aku dengar dari situ tuh pertama kali, dan bertahap mulai naik, akhirnya kenal yang namanya almarhumah Tante Nika Ardila, Betaria Sonata, Iwan Fals, dan
Chrisye Yes, gitu-gitu. Tapi menurut gue apa nggak distorsi telinga, maksudnya gini ya. Kalau Gen Alpha ini kan asik dengan Robloxnya. Betul banget. Asik dengan gadgetnya. Betul banget. Sound di gadget itu kan digital banget, maksudnya gini, elektronik banget lah. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita mendengarkan lagu-lagu 90-an itu soundnya udah beda banget. Iya. Lalu ada ngerasa ada perbedaannya nggak sih? Terus kayak gimana cara lu berdamai dengan dua suara yang berbeda ini? Jadi kalau perbedaan pasti aku ngerasa ya. Mungkin orang normal aja mungkin merasa Betul. ada perbedaan pada pembuatan musik dengan versi analog dan juga yang versi elektronik. Ya. Dan cara aku berdamai dengan dua itu adalah ya jangan disandingkan, Oke. gitu. Kenapa jangan disandingkan? Karena yang pertama mereka adalah dua era yang sangat-sangat bertolak belakang, Iya. 180 derajat banget. Dewasa ya ini bocah ya. Kenapa sih ya Allah dewasa banget? Iya, enggak apa-apa. Gitu. Bertolak belakang daripada yang elektronik, ya kan. Bener. Dan juga ya intinya memaklumi aja ternyata perkembangan musik sekarang lebih memanfaatkan kemudahan yang ada. Betul. Gitu. Oke. Dan akhirnya walaupun lebih mudah tapi ternyata lu milih yang susah lo ini. Lagu Iya. tinggi-tinggi lo, Bro. Ya itu kembali lagi ke selera sih, lebih tepatnya. Tapi ada pengaruh orang tua atau keluarga nggak? Karena kan lagu-lagu lama kan. Iya. Ada pengaruh besar nggak di situ, Jo? Pengaruh ini apa nih? Referensinya. Oh, referensi. Oke. Kalau referensi pasti aku ambil dari semua, dari teman-teman yang dukung, dari keluarga dan atau guru mungkin ya. Tapi yang paling banyak dari keluarga ya. Mungkin kalau lagu-lagu lawas itu yang kalau misalnya nih barat deh. Ya, lagu-lagu barat itu pasti papaku. Ya kan? Lagu 2000-an itu udah pasti mamaku lah, kayak Westlife, Backstreet Boy gitu-gitu. The Course itu mamaku. Iya. Gitu. Zaman sekarang misal lagu-lagu kayak Tulus, Amiza, Baraswara dan Nadif, Basalama dan lain-lain itu kakakku. Gitu. Oke. Nah, dari semua referensi yang didapat ya kan ke aku, itu kita diskusikan lagi ke keluarga gitu. Oh, harus ini diskusi ya. Iya. Ini kayak pembagian waris ini sebenarnya. Pakai diskusi. Yohan. Ini umur 12 tapi sedewasa ini ya Allah. Oke, lanjut. Iya. Nantinya hasil dari diskusi itu ya kan dipilah lagi lagu yang sekiranya cocok untuk dibawakan. Ya kan banyak ada kata-kata yang mungkin diselipkan di lagu itu yang kurang cocok di aku, kayak misalnya bercumbu ya kan, dan mungkin kata-kata kasar lainnya. Yang eksplisit lah ya. Iya. Kata-kata eksplisit. Oke, karena disesuaikan dengan usia juga. Betul banget. Oke. Seru nih ya ngobrol sama Yohan ya. Penyanyi cilik yang suaranya besar. Aduh, asik. Nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Radio RDI tempat kamu eksis, masih di Indo Banget bareng sama Yohan. Hai. Seorang tadi ya penyanyi cilik suaranya besar. Iya, siap sebutan. Tapi ketika memutuskan untuk bernyanyi dan rilis dengan label lah ya, misalnya ini profesional gitu kan, dan lagunya juga lagu dewasa gitu. Iya, kan. betul banget. Itu kan tadi ada pertimbangan dengan keluarga. Iya. Tapi secara secara lo sebagai anak kecil itu menikmati lirik per lirik itu gimana sih? Kan kadang-kadang kayak bisa nih masuk, kadang enggak gitu nggak sih? Nah, ya. Misalnya lirik cinta, lirik apa? Nah, itu kan gak masuk ya. Nah, itu biasa kalau misalnya aku mendengarkan suatu lagu dan wah unik nih, kok gak masuk nih. Itu yang aku yang men-trigger aku untuk ngulik sesuatu. Oke. Ya kayak misalnya nih, oh ini lagu bingung juga ya tentang apa nih. Dicari sejarahnya lagu itu di mana, album di keberapa gitu-gitu biasanya ya. Dan kalau mudah dan sulit tuh cara menikmatinya ya gak usah dipikirin terlalu gimana. Setelah mendengarkan lagu itu baru kita coba cari itu lagu tadi susah dinikmati tapi bikin penasaran gitu. So lagu yang aku dengarkan biasanya seperti itu. Ya, itu lagu sulit untuk dinikmati, cuman bikin penasaran gitu. Jadinya nih anak nih digging kalau istilahnya. Jadi digging tuh emang ngulik banget. Iya. Gitu kan. Dan biasanya orang yang ngulik itu orang yang pinter, cerdas. Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Sekolah yang lancar nah, amin. Jangan nyanyi mulu. bisa manage. Tapi kan gini,
Yang paling baru adalah membawa kabar baik lagu Matahariku. Ya, betul banget. Featuring sama Nika Ardila. Betul. Kaget banget, surprise banget ketika mendengarkan. Jujur gue nggak bisa bedain mana suara lo, mana suara Nika Ardila. Masa? Serius, pas opening ini kok kayak suara Nika Ardila, ternyata suara lu gitu. Ya, banyak yang bilang kayak gitu juga ya tuh. Jadi sebenarnya walaupun mirip ya, jadi tetap kita memberi sentuhan sedikit dari karakter vokal Yohan itu. Walaupun kalau misalnya didengar ya itu tidak di awal itu tidak dengan nada original ya, karena emang setelah kita diskusi dan berunding oleh pelatih vokal atau A&R ya di Musika ya, itu memutuskan bahwa nadanya kita turunkan. Kenapa? Karena sudah mulai transisi suara ya, udah mengalami masa-masa pubertas awal. Oh, jadi seorang Yohan transisi nih suaranya. Iya, suaranya. Di mana transitnya, di Manggarai apa di Jakarta Kota nih transit? Ya. Udah sunat? Belum. Katanya kalau sunat berubah suaranya. Nah iya, itu aku juga nanya tuh ya ke papaku. Kenapa aku sih? nggak usah sunat biar nggak berubah. Ngeri-ngeri sedap ujung-ujungnya tuh. Iya. Tapi memang menurut aku kalau misalnya tadi ada konsisten, ada latihan, ada itu pasti aman-aman aja nggak sih? Iya. Oke. Lagu Matahariku susah nggak? Susah dari konsep apa dulu nih? Cara bernyanyinya atau cara bernyanyinya ya. improvisasinya pas rekaman. Jadi pas rekaman itu ya ada aja tantangannya ya, kayak kita harus menjaga jiwa dan rasa aslinya dari musik versi aslinya yang aku bawakan sekarang. Dan juga cara bernyanyinya itu juga harus mellow ya. Jadi kita harus menyesuaikan cengkok cengkok khas ya almarhumah Tante Nika Ardila ya. Kalau cara bernyanyi itu susah mudahnya itu tergantung lo belajar apa enggak gitu loh. Jadi karena kan ini kita cari atau bisa dibilang cari jalan yang efisien aja, maksudnya nggak usah yang berbelit-belit gimana takutnya malah menyusahkan diri sendiri gitu. Tapi ketika ditawarin sama label, nanti suara seorang Yohan itu disandingkan dengan sampel suara nih ke Ardila kan. Berarti ini ngambil dari file original rekaman yang dulu dari kan, master originalnya. Itu secara respon kayak wah seneng banget nih atau seneng banget, sangat menghormati banget dan kayak sangat beban gitu nggak sih? Enggak dong. Ya, sangat menghormati dan juga sangat bersyukur bahwa diberi kesempatan untuk mengcover lagu almarhumah Tante Nika Ardila ya, karya Om Deddy Dores. Ya. Yes. Itu sangat banyak banget ya suka duka yang relate dengan lagu ini. Bener. Bahkan kalau kita baca di kolom komentar YouTube. YouTube. Kalau komentar YouTube itu kan sampai yang ada yang wah ternyata kangen nih sama suara Nika Ardila muncul di lagu ini. Terus secara video klip kan juga didukung sama teknologi AI ya. Iya. AI ya. Itu kan juga jadi elemen of surprise lah dalam project betul. ini ya. Gitu ya. Itu kalau nggak salah sutradaranya Rizal Mantovani. Om Rizal Mantovani. Mantep loh. Itu adalah sebuah kehormatan ya, aku bisa MV-ku bisa disutradari oleh Om Rizal Mantovani. Itu aku benar-benar seneng banget ketika waktu kalau nggak salah 7 Desember kalau nggak salah ya, 7 Desember. Oh, itu tag-nya tuh ya. Enggak, ini 2 hari sebelum pembuatan syuting ini di call kan. Nih Yohan ada kabar baik, intinya mau disutradari oleh Rizal Mantovani. Wah, seneng banget aku di situ, sangat sangat ya Allah, bersyukur banget ya Tuhan gitu kan, kayak ininya bersyukur, menghormati dan puji Tuhan bisa disutradari oleh Om Rizal Mantovani. Yes, karena ya tadi secara visual akhirnya juga bikin orang yang tadinya kangen sama Niki Ardila tuh terobati dengan visualnya dan kelihatan real banget ya. Hebat loh itu. Iya sih, kelihatan nyata sekali ya. Oke, selama proses itu keseruannya seperti apa di video klip? Jadi keseruan selama MV ya itu adalah di bagian set.
Di awal itu di pagi sampai siang aku kira ya saya palingan hutan-hutan biar tambah sendu, ya kan? Ada pasarnya juga gak sih? Atau Iya. jual-jualan gitu? Nah itu yang aku kaget ya. Aku sama Om Rizal sama tim juga disuruh, oke istirahat dulu gitu. Sampai malam nih, sore menjelang malam. Malamnya sekitar jam 8-an Ya. kita syuting lagi. Aku balik kita semua balik ke hutan itu. Tiba-tiba tuh hutan jadi pasar malam. Itu yang bikin kaget, tiba-tiba hutan jadi pasar malam gitu. Wah, keren amat. Hebat ini nih setupnya. Makanya tiba-tiba ada odong-odong, ada komedi putar begitu kan. Iya bener. Keren banget. Belum kalau Rizal Mantovan di bawah hantu kan biasanya dia suka film horor kan. Tiba-tiba malam nongol hantu. Iya itu bawa jalangkung. Sutradara film horor tau bawa hantu di set. Aduh, tapi ya seru-seru menyenangkan ya. Dan apa ya, gue juga surprise gitu kan. Ada remaja lah ya. Ada kalau boleh dibilang bocil ya. Iya nggak apa-apa. Yang karyanya tuh kayak didengarkan oleh orang-orang yang lebih tua dan diapresiasi secara legend lah. Sudah sutradaranya legend, labelnya juga legend. Iya, labelnya legend. Iya kan ya. Iya. Bener-bener tadi ya satu kehormatan dan kayak apa ya, pencapaian yang tidak terduga nggak sih di karir seorang Yowan? Iya, itu sebuah hal yang sangat-sangat kita harapkan dan tidak terduga ternyata aku bisa disutradarai oleh sutradara yang bisa dibilang legend juga ya, Om Rizal Mantovani, dan juga bisa dikontrak oleh label legendaris Indonesia yang bernama Musika Studio. Itu juga sebuah kehormatan besar sekali dan aku sangat-sangat bersyukur banget bisa sampai sekarang. Oke, keren. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Yowan ya. Sobat RD ya. Sekarang kita sama-sama mendengarkan Matahariku, Yowan. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Yowan. Hai. Tadi sudah mendengarkan yang lagu Matahariku. Iya. Jadi kalau misalnya kita tadi ngobrol off air juga, penasaran juga ya. Maksudnya biasanya kan anak-anak itu kan sulit untuk fokus. Betul banget. Sejujurnya ya. Iya. Jadi misalnya lagi senang Roblox ya Roblox terus, atau lagi senang gambar terus gitu kan, atau misalnya lagi senang sesuatu, tapi kadang-kadang kayak dia tuh gak punya arah gitu. Iya, betul. Saya sebagai seorang bapak juga, itu ngelihat Yowan tuh kayaknya tuh udah fokus nih, emang kayaknya gue sukanya nyanyi deh, dan akhirnya ngembangin konten, akhirnya dilirik sama label, dan akhirnya rilis secara formal lah ya, secara industri gitu kan. Itu gimana cara fokus? Jadi cara fokusnya adalah bertahap. Latihan dari pengalaman seperti apa, kritikan orang kita harus ini yang aku baru belajar ya, kita harus belajar menerima kritikan, belajar menerima kritikan, tanggapan dari orang-orang yang selalu dukung aku harus wajib diterima, ya didengarkan. Dan juga latihan untuk fokus, ya maksudnya kayak misalnya nih kita ingin apa dulu, kita harus analisa kita kira-kira pengen apa dulu. Waduh, gitu. Udah kayak CEO nih, maunya apa nih? Oke, terus. Ya jadi kita wajib tahu dulu nih kita pengen ngapain gitu, kita pengen kemana arahnya. Oke, udah nemu nih misalnya gambar atau nyanyi, fokus di situ kita tempa. Ngapain caranya, gimana cara tempanya, latihan terus. Kalau perlu les vokal, atau kursus vokal gitu ya. Kalau misalnya udah rasa ini ya udah bagus suaranya, bikin konten. Kalau percaya diri, ya ikut lomba-lomba ya. Kalau emang suka lomba, ikut lomba. Yang ada di air nggak sih itu lomba-lomba? Lumba-lumba. Itu lumba-lumba. Oke. Lumba-lumba. Iya, siap. Iya. Seaboard. Di seaboard. Ya, intinya kalau ingin mendapatkan fokus dalam suatu bidang itu harus yang pertama dari pengalaman, latihan terus, dan harus tahu arahnya mau kemana. Oke. Untuk arah sendiri, Yowan ini tadi kan bilang emang dukungan sama keluarga gede banget ya. Iya. Nah, setelah udah ada konten, ada lagu, itu makin ini nggak, makin kelihatan nggak arah visionnya gitu kan? Apalagi ini awal tahun ya, kayak
harus tahun ini harus rilis lagu, harus ini harus itu, makin kelihatan nggak? Pastinya dong, pasti udah nggak terlalu udah nggak terlalu bayang-bayang lah ceritanya ya. Udah mulai terbuka dengan label, sudah mulai sering berdiskusi dengan tim dan juga keluarga. Itu udah misalnya nih kita udah ada goals kalau misalnya 2026 nih harus contoh mungkin bikin single cover atau single sendiri. Kita udah punya goals, kita ingin misalnya ingin casting mau di mana lagi, kita ingin podcast atau lain-lain, itu udah lebih terbuka lagi. Yes, gitu. Benar. Tadi bilang seorang Yohan juga ada casting, ada podcast. Ya. Berarti ya di entertainment tuh udah mulai serius dong sebenarnya. Iya, jadi kalau misalnya di entertainment ya itu papaku selalu bilang atau keluarga selalu bilang ya kalau misalnya udah nyebur gitu. Oh iya. Terlanjur basah. Iya. Ya sudah mandi sekali. Tapi kan gini ya, yang namanya pelajar itu kadang-kadang juga harus bagi waktu. Betul. Berarti udah ada kesepakatan ya sama keluarga sama sekolah udah ada nih untuk udah secara karir sama sekolah udah. Iya. Ada kesepakatan ya. Jadi kalau misalnya soal perihal perizinan keluar masuk sekolah itu sekolah udah memberikan ke efisienan izin dan juga fleksibilitas izin seorang murid ya kan. Dan juga sekolah ya wajib support gitu. Anaknya kayak gini kan ada yang mungkin contoh sekolahnya tidak mengizinkan karena takut anaknya down gitu. Nah, takut kayak gitu biasanya kita wajib belajar yang namanya memanage waktu gitu. Jadi ketika kita nih izin lebih dari 10 hari contoh, itu kita wajib bisa memanage waktu kayak misalnya nih ada tugas-tugas ada tugas apa. Iya. Nah, berarti kita WFH ya? WFH. Itu work from home. Jadi ngerjain PR lah istilahnya gitu. Iya. Nah, kalau kita misalnya ada ngerjain PR nih, ya kita ada bahannya, kita lagi syuting tapi lagi santai nih, boleh sambil ngerjain. Kalau misalnya emang dirasa nggak bisa, ya bilang nggak bisa. Pelajaran paling disukain apa? Kenapa begitu ya? Netral sih aku. Pelajaran yang paling disukain tuh netral semua. Semua masuk. Iya, maksudnya ya netral IPA, aja. IPS, ya, bahasa Inggris. Kalau ya maksudnya nggak ada yang aku suka, nggak ada yang aku nggak suka, jadi santai. Santai. Iya. Sejarah kayaknya ini cocok sejarah nih. Karena ngulik lagu-lagu lama. Seandainya nih lagu-lagu lama masuk ilmu sejarah ya, juara lu berarti. Amin. Oke. Aduh, gue jadi inget SD tuh ternyata ya itu eksploratif ya. Seru. Suka main game nggak? Kalau diajak main game aku tetap main, tapi kalau sehari-hari enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kan biasanya tuh kalau anak seumuran Yohan ini kan Roblox. Emang lagi kejar-kejar ya, gitu gencar-gencarnya main game ya. PS. Ya kalau aku malah itu yang membuat aku mungkin bisa dibilang temannya nggak terlalu banyak lah gitu, karena yang pertama penyesuaian diri aku terhadap temanku yang lumayan sulit ya kan. Tapi ya kalau misalnya ini kalau emang ada perlunya aja, maksudnya kayak seperlunya lah. Oh iya. Ya santai aja maksudnya. Ya kan? Karena gini ya, itu kan takes time, dan ternyata lu juga punya hobi tadi digging lagu, digging kaset, CD dan macem-macem gitu kan. Berarti partner obrolan soal musik itu lebih ke yang lebih tua dong. Ya bisa dibilang seperti itu. Pantesan jadi cepat dewasa ini om. Ya, kalau misalnya ngomongin tentang musik dan lain-lain biasanya sih lebih ke temen yang sama talentku biasanya. Atau ya yang paling sering ya keluarga lah pastinya. Ya, keluarga dan mungkin ya kalau misalnya istirahatnya mungkin ngobrol sama gurunya gitu. Oh iya. Lebih nyambung sama selera musik gurunya ya. Kalau musik-musik yang sekarang kan ada macam-macam, ada musik punk terus yang iya. Itu ngikutin juga nggak? Tahu, cuman ya netral, maksudnya nggak yang suka yang kayak Brazilian punk. Brazilian punk. apa namanya shortnya potongan-potongan dari Roblox, musiknya punk. I Show Speed tuh ya itu gitu-gitu deh intinya. Nah itu aku tahu, cuman nggak yang suka banget yang gimana ya, asal tahu aja gitu. Dibatasin nggak dari orang tua tuh kalau misalnya kan anak SD tuh ada gadget, ada apa? Dibatasin juga nggak sih sebenarnya?
Jadi orang tuaku itu selalu wajib mandiri, wajib bisa memanage waktunya sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak bisa memanage waktu kita sendiri, ya akibatnya ke kita sendiri kan yang itu. Jadi ya orang tua ngelepas tapi harus bisa memanage waktu sendiri. Harus membatasi diri sendiri gitu terhadap tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Oke. Yang dilakukan sama Iwan ini kan juga berkonten real ya, konten nyanyi dan macem-macem gitu kan, dan akhirnya di sosial media banyak nih sekarang followersnya gitu kan ya, alhamdulillah banyak lah ya. Nah itu udah mulai banyak DM yang aneh-aneh atau yang kayak ganteng ya atau lagunya ketuaan nih daripada mukanya. Banyak sekali cuman pasti ya kita jawabnya dengan positif dong ya kan, kita pasti jawab oh ya kak, maaf ya kak, lain kali aku akan coba lagu anak-anak gitu. Tetap kita terima, tetap kita ladenin. Cuman kalau sekiranya terlalu parah banget gitu, sakit hati banget rasanya kan, misalnya ya udah kita memaklumi saja, mungkin emang persepsi orang beda-beda ya. Orang itu beda-beda. Gitu. Iya, berarti emang dari umur segini udah ditempa menghadapi netizen. Betul. Luar biasa Om ini. Mental harus mental baja emang kalau di online tuh ya. Wajib jangan intinya omongan-omongan netizen itu cukup diladeni dengan negatif, santai, dan jangan dimasukin ke hati. Jadi nggak boleh baper. Iya. Bolehnya lapar lah ya. Iya, lapar nggak apa-apa makan. Baper nggak boleh. Nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen terakhir Indo banget bareng sama Yowan. Jangan kemana-mana ya. Boleh. Radio RDI tempat kamu eksis. Gak sabaran amat bro. Masih bareng sama Yowan ya di Indo banget, karena udah di sesi terakhir nanti Yowan akan kita challenge. Iya siap. Ditodong untuk menyanyi ya. Tapi mulai dari, kalau nggak salah tadi mulai dari kecil, setahun 2 tahun udah suka musik. Iya betul. Serius nyanyi dan konten umur 9 tahun dan sekarang udah jadi istilahnya kontrak profesional lah ya, gitu kan ya. Dan bahkan kalau tadi boleh dibilang kayak weekend tuh ada aja nyanyi di mana gitu kan. Panggungan off air mana nih yang paling seru, yang paling berkesan? Semuanya menurut aku berkesan. Ya, semua ada gebrakannya masing-masing. Semua punya antusias masing-masing tiap panggung gitu. Jadi ya kita nggak bisa mempungkiri bahwa panggung yang ini seru nih, panggung yang ini seru. Kita harus rasakan dulu gitu. Begitu turun biasanya udah ada yang nyubit-nyubitin nggak? Ya untuk beberapa panggung ada. Gitu. Cuman ya lucu, gemes. Iya gitu. Cuman ya udah lah gitu kan. Kita maklumi aja. Kita emang gemes. Iya sih. Kita emang gemes. Cukup percaya diri ya. Bagus loh ini, bagus loh. Sorry. Tapi mirip yang ini bukan sih, yang kita nih bukan pewaris, kita perintis ya. Iya kan ya? Mirip ya. Tapi ini penyanyi, bukan perintis ya. Bukan pewaris, bukan perintis. Bingung ini mau jawab gimana kalau kalau dapat 100 M pertama asik. Temanya beda. 100 juta pertama gimana nih? Jauh banget. Tapi intinya seorang Yowan memulai karir musik dari boleh dibilang usia dini, dan sekarang pencapaiannya juga luar biasa banget. Udah punya single secara resmi, terus 2026 kayaknya udah ada plannya lah ya. Ada single sendiri, ada single cover dan lain-lain. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya, Yowan. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi buat pendengar? Intinya dengerin Matahariku ya di seluruh digital platform favorit kalian ya. Nonton MV-nya ya, kalau misalnya kalian lagi gagal boleh dengerin karena itu lagu cocok banget buat kalian. Sangat-sangat relate. Anak SD ngomongin kegagalan. Semangat, maksudnya buat semangat ya. Karena habis ini harus nyari sekolah dan macam-macam. Siap. Udah mau ujian apa? Ujian akhir. Iya, bentar lagi. Bulan Juni kalau nggak salah, Juni. Iya, betul. Ya, pokoknya semoga bisa membagi waktu antara sekolah, antara nyanyi, konten, keluarga, macam-macam. Semoga lancar semuanya.
Buat Yohan, sosial medianya boleh di-share lagi? Boleh dong. Jadi kalau misalnya mau lihat keseharian aktivitas Yohan, boleh di 3 platform ya, ada di TikTok dan IG namanya yohan.cocohamida, dan di YouTube Yohan Musik Official. Oke, jangan lupa subscribe, follow, dan juga follow IG dan follow TikTok. Oke? Oke, terima kasih buat Yohan. Persembahan terakhir dari Yohan. Ini dia. Oh iya, pakai headset dulu. Ya, pakai headset dulu. Nah, ini biar ini. Nyanyi Ya. berdiri ya? Iya. Berdiri. Kan kalau misalnya ini bahasanya. Nggak usah digeser-geser, Kak. Nih, nah sini. Oke. Siap. Nah, bentar nih. Jadi siapin dulu Ya, nih. sedang disiapkan. Ya, aman. Matahariku dari Yohan featuring dengan Nika Ardila Siap. menutup Indo Banget sore hari ini. Nanti kamu bisa dengerin Kong Jaing ya habis ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Sukses buat Yohan, sukses buat semuanya. Tommy Hernawan harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tita. Yang kemarin hilang di telan malam yang kelam. Ini dia part yang paling spesial di dalam single cover terbaru aku. Nika Ardila. Kegagalan. Ada siang, ada malam, teguhkan iman di dalam jiwa. Kita manusia, tiada daya selain Engkau pengasih. Oleh kehidupan, matahari pagi, pancarkan sinarmu. Yang kemarin hilang di telan malam yang kelam. Hilang di telan malam
malam yang kelam. Thank you.